Hai guys, akhirnya hari ini aku balik lagi buat nge-review makeup lagi. Ini sebenarnya udah di request dari teman online di video aku yang sebelumnya. Aku mau nge-review cushionnya Bare & Bliss. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, aku udah mereview bedaknya Bare & Bliss ya, yang benar-benar sempat viral banget kemarin-kemarin sampai saat ini sih sebenarnya. Yang akhirnya aku kepo dan aku mencoba si bedaknya. Dan akhirnya sekarang aku mencoba cushionnya karena setelah ada yang komen, "Kak, coba review cushionnya Bare & Bliss dong, dia udah keluar ada di Shopee." Terus akhirnya aku beli dia, aku langsung pesan dan aku coba cushionnya. Dan hari ini aku mau ngasih tau ke kalian gimana menurut aku si cushion ini, kayak ketahanannya, coveragenya dan lain-lain. Jadi ya udah, kita langsung mulai aja ke reviewnya. Jadi sebenarnya ini of course udah aku pakai, bahkan hari ini lagi aku pakai. Tapi kayak aku keep the packaging, cuman ya kayak biasa buat nunjukin ke kalian kayak gimana sih kotaknya gitu kan. Ini kotaknya kayak gini. Menurut aku ini agak niat sih, maksudnya bikin kotaknya tuh agak lebih niat daripada cushion-cushion biasanya yang aku beli. Jadi kenapa aku bisa bilang kayak gitu, karena dia bahannya yang kayak keras gitu loh, kokoh. Jadi bukan yang cuman kayak biasa kardus gitu doang, enggak, dia lebih keras gitu. Terus produknya tuh ditaruh di, produknya tuh tadinya kayak gini, terus kayak dibuka, terus nih tada, terus kayak dia ada kayak gini gitu. Jadi kayak packagingnya safety lah bisa dibilang. Gak ada tuh kayak kalau kalian beli online dari Shopee terus nyampe ke rumah tuh kardusnya udah penyok-penyok gitu. Ini aman banget, jadi ya packagingnya nilai plus. Terus ini packaging dalamnya, ini lucu banget sumpah. Dia kayak ininya tuh ada bening-beningnya gitu, tuh bisa dilihat di situ. Terus dia lebih tipis ya daripada cushion biasanya. Sebenarnya dia ukurannya berapa sih? 10 gram. Cushion tuh biasanya berapa? Oke, aku nggak bisa menemukan cushion aku yang lain. Aku rada lupa sih sebenarnya cushion tuh emang berapa gram. Tapi kayak intinya dia lebih kecil gitu kelihatannya. Kalau dibuka dia ya kayak biasa ada kacanya. Terus ini ada puffnya bentuknya bukan bulat doang ya, dia ada runcingnya di sini. Terus ini produknya, ini aku pilih yang warnanya nomor 02 yang medium blossom bud, karena aku lihat dia yang 01 tuh kayaknya bakal terlalu pink di aku. Jadi kayak aku pilih nomor 02 seperti biasa ya, warnanya ya nggak terlalu masuk di aku, kayak rada lebih gelap. Jadi kayak aku masih butuh bedak atau concealer yang lebih terang lagi buat nyelamatin si complexion aku supaya dia nggak semakin coklat throughout the day. Terus untuk puffnya enak sih, aku suka, lembut. Ini kan kalau dibuka dia jadi makin tipis lagi kan. Nah ini tuh bukan tipe cushion yang tau gak sih kamu biasanya kalau beli cushion tuh kalau kamu tap gitu dia langsung kayak banyak banget di sini, walaupun kamu kayak tapnya nggak pakai tenaga gitu. Nah dia tuh bukan tipe yang kayak gitu, karena dia harus yang kayak ditekan banget. Itu pun keambilnya masih dikit, kayak tipis gitu loh ke mukanya. Biasa kan kayak diginin dikit kayak oh my god udah tebel banget gitu di puffnya, terus pas ditaruh di sini kayak langsung nemplok banyak gitu. Kalau ini tuh bukan tipe cushion yang seperti itu. Gue nge-rap. Jadi kalian lebih punya kontrol untuk menggunakannya. Sekarang aku mau bacain klaim dari cushionnya. Ini dia nyebutin kalau dia cushion dengan coverage tinggi yang diperkaya dengan Miracle Bloom, menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam, mudah retouch dimanapun. Emang sih karena packagingnya kecil banget. Terus dia di sini ada SPF-nya ada 45, tapi menurut aku kalau mau aman pakai sunscreen lagi. Terus dia cruelty free, talc free, paraben free, alcohol free, BHA free, gluten free. Makanan emangnya. Dia bilang coverage-nya tinggi, terus flawless matte hingga 24 jam dan mudah retouch. 24 jam gak bakal gue tes sampai 24 jam juga ya, karena siapa yang pakai makeup selama 24 jam. Tapi kayak aku bakal tes selama yang aku bisa aja. Jadi ya udah, aku bakal nunjukin ke kalian sekarang klip pas aku pakai, nyobain, dan beberapa jam setelah pakai, dan aku bakal kasih tahu ke kalian opini aku tentang cushion ini. Jadi ini awal aku pakai ya, bisa kalian lihat di sini aku lagi ada jerawat gede banget ya. Pas aku apply si cushionnya ini nggak terlalu nutup ya, coveragenya bisa dibilang light banget.
ini cocok lah gitu buat dipakai kalian buat yang sehari-hari, nggak yang butuh coverage banget. Tapi buat aku yang banyak kemerahan, ini kurang membantu buat nutupin. Puffnya enak sih, dan ini by the way aku sebelah sini pakai puff dulu, nanti sebelah satunya aku pakai sponge dari Bare & Bliss-nya. Terus next sebelah satunya ini aku pakai sponge yang dikasih dari Bare & Bliss-nya. Menurutku hasilnya nggak jauh beda, malah coverage-nya jadi lebih sheer lagi, yang dimana agak melenceng ya dari klaimnya yang bilang dia coveragenya tinggi, tapi yang aku rasain dia coveragenya lebih sheer gitu, light coverage untuk sponge-nya, tapi enak ya. Cushion ini menurut aku enak, di blendnya enak, nggak ada masalah. Cuman yaudah di coveragenya aja, dan warnanya yang terlalu cocok, cenderung sedikit lebih gelap. Karena aku biasanya amannya kalau cushion tuh atau foundation agak sedikit banget lebih terang, karena biar nanti dia throughout the day-nya nggak, muka gue nggak kayak abu-abu monyet gitu. Nggak abu-abu monyet sih, maksudnya kayak jadi kebakar gitu, jadi kayak oranye gitu. Oke, jadi ini hasil setelah aku pakai seluruh makeup aku. By the way, sorry aku keringetan di sini. Nah, ini aku nunjukin ke kalian di depan cahaya matahari langsung. Jadi kalian bisa lihat itu coveragenya emang se-sheer itu. Di sini aku tanpa tambahin concealer lagi supaya bisa aku tunjukin kayak pure hasil dari cushionnya aja. Untuk di maskernya dia ada transfer sedikit bagian hidung, dan itu menurut aku kayak yaudah itu normal. Ini aku abis wudhu banget, dan kayaknya ini cushionnya kalian bisa lihat ya, itu kayak dia ada bercak-bercak pecah-pecah gitu. Kayaknya sih dia luntur ya, karena kan wudhu itu ya, namanya wudhu kan pasti muka kalian tuh kegosok kan. Aku bakal cobain tap-tap ke tisu, hasilnya dia nggak ada transfer ke tisu sih. Kayaknya sih cushionnya masih ada sisa-sisa yang nempel di muka, tapi emang mungkin udah luntur, entah nempel ke masker atau gimana, karena merah-merah aku udah mulai kelihatan. Ini untuk final update-nya, kemerahan aku udah muncul semua, kadar minyaknya oke, masih aman. Menurut aku sih untuk ketahanan minyaknya oke banget sih ini. Coveragenya aja yang aku kecewa paling. Terus untuk transfer ke maskernya dia ada sih beberapa, jadi kayak masker kalian gak yang bener-bener pure bersih gitu. Walaupun sebenarnya pakai primer dan setting spray yang sama, kadang aku bisa sama sekali atau bahkan kayak bener dikit banget yang transfer ke masker. Cuman untuk cushion ini nggak tahu kenapa dia transfer ke masker gitu ya. Jadi untuk tadi klaimnya yang dia bilang coverage tinggi, sayangnya enggak, aku kecewa banget. Coveragenya tuh sheer, jadi light coverage gitu. Tapi kalau kalian mau nutupin yang jerawat gede gitu, kayak ini aku masih ada nih sebenarnya sih jerawatnya, kalian bisa tumpukin concealer dan cushionnya lagi, cuman ya nggak bisa se-flawless itu lah ya, jadi ya sudah, terima aja. Terus untuk dia yang bilang dia hasilnya flawless matte, aku setuju sih, maksudnya untuk ngeblur pori-porinya dia lumayan, dan hasilnya matte bener, terus nahan minyaknya oke menurut aku. Untuk tahan sampai 24 jam kayak aku nggak tahu sih, karena ya nggak ada yang pakai makeup 24 jam juga kan. Untuk seharian sih itu ukurannya menurut aku bukan yang wow banget, normal sih menurut aku, segitu tuh udah luntur. Jadi bukan yang wow tahan banget nih sampai beberapa jam si cushionnya masih nutup, enggak, muka aku udah merah-merah lagi, tapi ya udah itu wajar. Mudah retouch dimanapun, aku sebenarnya nggak pernah retouch cushion ya, tapi mungkin maksudnya karena dia bentuknya compact dan kecil kali ya. Tapi kayak ya setuju sih kalau kalian anaknya suka retouch cushion. Ini emang kecil banget, kayak kalau buat di tas tuh lumayan compact. Jadi ya itu opini aku tentang cushion ini. Jadi sekian untuk video hari ini, semoga membantu kalian yang lagi bimbang untuk ngebeli cushion ini atau enggak, atau kalian pengen tahu gimana pendapat aku tentang cushion ini. Kalau ditanya worth it atau enggak, menurut aku untuk harganya yang sebenarnya agak pricey ya. Untuk aku kayak ukuran cushion 150.000, tapi gak dapetin hasil coverage yang tinggi seperti klaimnya sih. Untuk aku enggak ya kayaknya. Sedih banget gue baru kali ini ngomong gini, karena untuk aku personally, aku ngebeli
base itu karena aku sendiri banyak bekas-bekas jerawat, aku butuh sesuatu yang bisa seenggaknya nutupin dikit lah, nyamarin gitu ya. Untuk 150.000 ya aku mengeluarkan duit segitu tuh, aku pengennya muka aku seenggaknya ya merah-merahnya sedikit tertutup lah. Tapi untuk kalian yang gak punya masalah kulit apapun, terus kalian butuh yang kayak gue ngantor nih tiap hari atau ngampus atau sekolah, kalau sekolah kalian ngebolehin, kayak gue butuh yang ringan nih, terus masih mengandung skincare juga, SPF lah gitu, nggak usah tebel-tebel coveragenya. Ini menurut aku worth it sih, karena kayak dia emang kayaknya untuk tujuannya yang kayak gitu, mungkin ya untuk yang sehari-hari yang kayak ringan-ringan aja, gak banyak kemerahan kayak aku, kayak nggak cocok buat cushion ini nih. Jadi ya udah segitu dulu untuk hari ini, sampai jumpa di videoku selanjutnya.